Manusia menitis. Jadi, bukan manusia loh yang menitis, melainkan jiwanya. Nyawa yang lepas dari badan itulah yang menitis. Apa itu menitis? Menitis, bahasa Jawa artinya memasuki tubuh baru. Tubuh lama ditinggalkan karena tak berfungsi lagi untuk melanjutkan perjalanan ke hadirat ilahi. Padahal perjalanan masih panjang, makanya perlu wahana baru, kendaraan baru untuk melanjutkan perjalanan. Lalu, apa bedanya menitis dengan apa yang disebut reinkarnasi? Saya tidak ingin menyampaikan atau membedakannya, takut salah persepsi. Di bab yang lalu, kata menitis yang diungkapkan Sunan Syariat terjemahkan dengan terlahir kembali. Jika sang jiwa tidak mampu melanjutkan ke alam uluhiyah yang tertinggi, dia akan masuk ke dalam janin, bakal bayi. Ketika bakal bayi terbentuk di dalam rahim, dia bukan manusia, dia hanya seonggok daging hidup yang tumbuh menjadi tubuh manusia. Untuk menjadi manusia, daging hidup itu harus diisi jiwa atau sukma, atau apalah nama bergantung bahasa yang digunakan. Begitu jabang bayi dilahirkan, maka tubuhnya merupakan tubuh baru bagi sang jiwa. Ia masuk ke dalam tubuh sesuai dengan amalannya dalam kehidupan sebelumnya. Keadaan ini diungkapkan dalam Al-Quran. Barang siapa beramal kebajikan, meski sebutir debu besarnya, niscaya akan dirasakannya. Dan barang siapa yang beramal keburukan, meski sebutir debu besarnya, niscaya akan dirasakannya pula. Al-Zalzalah ayat 7-8. Karena itu wajar bila ada yang dilahirkan di tengah kemiskinan, kehidupan biasa-biasa saja, atau di tengah kemewahan hidup. Ada yang dilahirkan dalam penderitaan dan ada pula yang lahir dalam kesenangan. Itu semua merupakan imbalan bagi kehidupan sebelumnya. Dan Tuhan Maha Adil, tidak sedikit pun Tuhan mencurangi hambanya. Siklus hidup dan mati. Umumnya kita yang beragama Islam, Kristen atau Yahudi tidak percaya bahwa manusia itu mengalami siklus hidup dan mati berulang-ulang. Lain halnya dengan mereka yang hidup di Amerika Serikat. Meskipun 90% mereka beragama Kristen, lebih dari 50% warganya mempercayai kelahiran kembali. Kepercayaan itu tumbuh karena pesatnya kemajuan kedokteran di sana. Lah, apa hubungannya antara kepercayaan tentang kelahiran kembali dan kemajuan di bidang kedokteran? Majunya bidang kedokteran mendorong adanya riset penelitian tentang pengalaman menjalani ajal atau pengalaman di balik kematian, juga mendorong tubuh terapi psikolog dalam membangkitkan pengalaman-pengalaman dalam beberapa kali kehidupan sebelumnya. Akan tetap agama-agama yang lahir di Timur Tengah secara eksplisit tak menyebutkan tentang kelahiran kembali ini. Lain lagi dengan Yunani sebelum memasuki milenium 1, beberapa filsuf mempercayai adanya kelahiran kembali. Kelahiran 2 kali tidak lebih mengherankan daripada kelahiran sekali. Mengapa? Karena kelahiran sekali menunjukkan kelemahan dan ketidakadilan Tuhan. Kelahiran kembali mungkin sulit sekali diterima di Jazirah Arab, karena sebelum kedatangan Islam, mereka hidup dalam alam keberhalaan dan tokoh-tokohnya hanya mempercayai hidup sekali dan mati sekali. Sesudah itu selesai, tak ada apa-apa lagi, tak ada pertanggungjawaban. Kata mereka, semua binasa karena waktu. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selama masa. Pandangan semacam inilah yang menjadi latar belakang kepercayaan di Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam. Nabi datang di suatu tempat tidak menggunakan bahasa umat yang lain. Setiap nabi datang berdakwah dengan menggunakan bahasa orang yang didakwahi, bahasa kaumnya. Nabi Muhammad
menyampaikan ajaran dengan menggunakan bahasa Arab yang terang, bahasa Arab lingu French, yaitu bahwa bahasa yang digunakan dan bisa dimengerti oleh orang-orang Arab yang berbeda-beda suku itu. Jadi meskipun Nabi seorang Quraisy, Al-Quran bukan berbahasa Arab Quraisy, karena kepercayaan sebelum kedatangan Islam itu tidak mengenal kelahiran kembali. Maka hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran kembali diungkapkan dengan berbagai bahasa yang implisit, misalnya ayat Al-Quran. Mengapa kalian kafir kepada Allah, padahal tadinya kalian itu mati, lalu Dia menghidupkan kalian, kemudian Dia mematikan kamu dan dihidupkannya kembali, baru setelah itu kalian dikembalikan kepadanya. Coba perhatikan dengan seksama ayat tersebut. Terhadap mereka yang kafir, dinyatakan bahwa diri mereka sebelum hidup di dunia berada di alam kematian, bukan dinyatakan dari alam ketiadaan. Kebanyakan dari penafsiran Al-Quran menyampaikan keadaan mati itu disamakan dengan tidak ada, tetapi dua kali kita hidup diartikan yang sama. Mereka tidak mengartikan kehidupan kembali dengan kembali kepadanya, kata rangkai, kemudian dianggap tidak ada artinya, padahal disitulah letak sebuah perjalanan hidup sang diri. Banyak tafsir yang menyebutkan bahwa dihidupan kembali itu sama dengan bangkit dari kubur, sedangkan dikembalikan kepada Tuhan itu diadili untuk masuk surga atau neraka. Lah, Tuhan kau disamakan dengan surga atau neraka? Naif benar pemikiran begini. Kalau ada kalimat dikembalikan kepadanya atau kembali kepadanya, ya betul-betul kembali kepada Dia yang maha tinggi. Surga pun terlalu rendah. Dalam Al-Quran ada kata Iliyah raji'un, yang kembali kepadanya, dan Iliyah turja'un, dikembalikan kepadanya. Bagi orang kafir, prosesnya adalah dikembalikan pada pemaksaan agar bisa kembali. Namun bagi yang beriman, prosesnya adalah kembali dengan kehendaknya sendiri. Itu ditunjukkan kepada orang-orang kafir, maka prosesnya berakhir dengan dikembalikan. Bagi yang beriman, yang prosesnya kembali dengan riang gembira, proses kembali dengan kehendak sendiri ini diungkapkan kepada jelas ada siklus mati, hidup, menitis waktu yang panjang untuk bisa kembali kepadanya. Dalam hal ini ada yang bertanya, saya kok enggak mengingat sama sekali kehidupan masa laluku. Jangankan hidup di masa sebelumnya, masa bayi dan kanak-kanak kita dengan tubuh yang sama, kita ini sudah tidak ingat lagi. Apalagi hidup sebelumnya yang sekarang. Janganlah masa bayi, masa setahun 2 tahun yang lalu, sudah banyak yang tak ingat. Inilah kasih sayang Tuhan. Selalu ingat pengalaman di masa hidup kita sebelumnya. Kita akan hidup gila. Teringat kebahagiaan atau kelucuan di kehidupan masa lalu bisa membuat kita nganggur-nganggur, tertawa dan tersenyum sendirian. Kalau kita ingat penderitaan dalam kehidupan masa lalu, kita akan menangis bahkan meraung-raung tanpa sebab. Ya, rahmatnya membuat kita lupa masa lalu kita. Anda mungkin pernah memperhatikan bayi-bayi yang baru berumur beberapa bulan. Ternyata ada bayi yang murah senyum, ada bayi yang gampang menangis tanpa sebab, ada yang tampak riang, dan ada yang pendiam. Semuanya itu timbul dari memori. Kesan bahwa sadaran memori rekaman masa lalunya. Namun dengan bertambahnya usia, masuknya berbagai kesan baru dari lingkungannya, aktivitas senyum sendiri dan menangis tiba-tiba ini semakin berkurang. Akhirnya manusia tumbuh normal. Dia akan tersenyum sendirian bila teringat peristiwa lucu yang terjadi sebelumnya, akan bersedih bila teringat penderitaan yang dialaminya sebelumnya, akan menangis. Begitulah mengenai manusia menitis. Semoga informasi ini bisa bermanfaat atas apa yang kita pikirkan, percaya atau tidak percaya. Tuhanlah yang Maha Tahu.